Memasuki hari ketiga relokasi, pasar pagi mulai ramai pembeli. 1097 pedagang pasar pagi sudah masuk kawasan Stadion Brantas dan beraktivitas sejak Kamis kemarin. Pedagang optimis setelah beradaptasi dengan tempat baru, dalam beberapa hari ke depan omset bisa kembali meningkat. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu setelah direlokasi ke Stadion Brantas Kota Batu. Sebanyak 1097 pedagang pasar pagi sudah direlokasi sejak Kamis dan mulai beraktivitas normal. Penataan bedak para pedagang dilakukan oleh pengurus dengan memperhatikan kondisi tempat untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli di pasar. Sementara untuk jarak antar bedak kurang lebih 1-1,5 meter yang juga difungsikan sebagai tempat berjalan pengunjung pasar. Para pedagang berada di area tengah stadion, sementara kawasan pinggir tempat lintasan atletik dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan pembawa barang maupun parkir roda 2. Menurut salah seorang pedagang mengungkapkan, omset pendapatan ada penurunan tetapi optimis dalam beberapa hari ke depan akan semakin meningkat karena para langganan masih mencari lokasi tempat berjualan miliknya. Di lokasi pasar relokasi sampai dengan pukul 6 pagi terlihat pengunjung masih terlihat ramai dan pengurus pasar memasang plang pengumuman berisi himbauan agar para pedagang membuang sampah ke tempat yang telah disediakan agar kawasan tetap bersih. Gimana untuk omsetnya Pak saat ini? Omsetnya masih turun. Ya. Pak, berapa persen Pak turunnya kalau dibandingkan kondisi waktu Bapak di sana? 50%. 50% Pak ya? Iya. Lumayan besar berarti Pak ya? Iya, betul. Di samping itu pelanggan kita, Ya. itu masih mencari lokasinya lokasi mana. Gitu. Berarti kalau gitu dalam jangka waktu ke depan mungkin kalau untuk mencari bisa cepat ketemu Pak ya? Harapan saya pasar ini bisa maju dan terus kalau bisa terus sampai besok setelah selesai itu baru kembali. Gitu, baru kembali Pak ya? Ya. Prediksi saya ini kedepannya bagus Pak ya? Ya, cuma harapan saya ini ya pasar yang di sana semuanya sekalian segera masuk area penampungan sini gitu loh, yang pasar dalam. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Hujan yang turun sejak semalam berdampak pada mulai beceknya sebagian jalan di dalam pasar relokasi. Kondisi ini harus segera ada penanganan agar tidak mengganggu aktivitas kelancaran jual beli di pasar. Terlebih hujan akan terus turun. Sudah 3 hari pasca relokasi, aktivitas pasar relokasi perlahan menuju normal dan mulai ramai pembeli. Hujan yang mulai turun berdampak pada kondisi jalan di dalam pasar yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat lintasan atletik, sebagian mulai terlihat becek. Kondisi ini terjadi karena jalan menjadi tempat lalu lalang kendaraan roda 4 pengangkut sayur dan barang dagangan lainnya, serta sebagian tempat parkir roda 4 dan roda 2. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera melakukan perbaikan, agar kondisi jalan bisa berfungsi normal dan tidak mengganggu aktivitas pengunjung pasar pada khususnya. Menurut Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Pagi menjelaskan, pihaknya sudah memberitahukan kepada dinas terkait agar segera ada penanganan dan tinggal menunggu kapan perbaikan dilakukan. Di lokasi terlihat para pejalan kaki maupun pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati ketika melintas karena jalan mulai berlumpur dan licin. Banyak pihak berharap jalan segera ada penanganan agar aktivitas pasar bisa berjalan lancar, normal, dan pembeli semakin meningkat. Jadi alhamdulillah semua pedagang pagi sudah masuk ke lokasi tempat relokasi ini. Ya, memang kita masih di awal-awal ini perlu banyak adaptasi. Kondisi jalan juga masih seperti ini. Makanya kita harus terus bergerak untuk memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan di sini. Tapi sudah mengusulkan Pak ke sudah. Ini insya Allah masih dalam proses. Kita memaklumi lah. Maka dari itu saya berharap kepada pedagang dan pengunjung pasar pagi Batu untuk sementara sabar. Kita juga masih dalam proses memperjuangkan semua yang fasilitas yang ada di sini ini nyaman. Untuk jalan Setelban ini untuk sementara untuk agar tidak terlalu becek. Ini mungkin sirtu gini yang dibutuhkan. Oh, sirtu Pak ya? Iya, sirtu. Tapi sudah ada Pak, sudah ada ada komunikasi dengan soalnya ini baru 3 hari sudah seperti ini gitu. Iya. Apalagi musim hujan gitu Pak.
masih jelas ya. ada penurunan sedikit karena ya masih pelanggan ini masih mencari. Tapi optimis Pak ya ke depannya? Oh yakin kalau bisa. Iwan Hikmawan melaporkan. Mahalnya harga minyak goreng ternyata berdampak pada sektor industri khususnya pelaku industri kecil, menengah atau IKM. Salah satunya yakni perajin oleh-oleh keripik tempe yang merasakan dampak naiknya harga minyak goreng. Para perajin terpaksa mengurangi ukuran tempe agar tidak merugi. Sentra industri oleh-oleh keripik tempe Sanan menjadi salah satu sektor usaha yang merasakan dampak dari naiknya harga minyak goreng. Minyak goreng yang merupakan salah satu bahan baku dalam memproduksi tempe mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Trio Andi Cahyono, salah satu perajin keripik tempe, mengaku kondisi perajin keripik tempe saat ini belum bisa bernafas lega. Setelah dihimpit oleh pandemi COVID-19, kini perajin diterpa mahalnya minyak goreng. Padahal menurut Trio, dalam beberapa bulan terakhir ada tren positif industri keripik tempe seiring dengan penurunan level PPKM. Untuk menyiasati mahalnya harga minyak goreng, pengrajin tempe memilih mengurangi ukuran keripik tempe produksinya. Cara ini dipilih karena untuk menaikkan harga jual cukup berat. Dengan cara ini, perajin bisa sedikit menutupi biaya produksi yang membengkak. Perajin berharap pemerintah dapat membuat kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng, sehingga tidak membuat biaya produksi usaha mereka merugi. Karena pada saat ini posisi minyak goreng yang naik, kami memberikan istilah tidak naik lagi tapi ganti harga. Maka kami selaku pengusaha keripik tempe mengurangi dari size-nya keripik tempe tersebut. Akan tetap terkait harganya tetap, akan size-nya kami turunkan sedikit seperti itu untuk istilahnya bisa menutupi di ongkos-ongkos produksi yang lain. Kondisi ini berat nggak sih Mas dengan harga minyak yang naiknya sampai ya pastinya berat, karena apa? Minyak adalah salah satu dari bahan pokoknya di keripik tempe. Mungkin tidak hanya di kami di usaha keripik tempe, mungkin di teman-teman produsen-produsen lain yang berbahan minyak, yang menggunakan minyak pasti akan berdampak seperti itu. Kalau harga minyak dalam kondisi normal dulu berapa Mas? Dalam kondisi normal harga minyak per 1 liter 11.000, naik turunnya 11 sampai 12.000. Kalau sekarang saat ini 18, di range 18 sampai 20.000. Naiknya mulai kapan itu Mas? Sekitar 1 bulan terakhir ini. Iya. Nah, dengan kondisi itu kan bahan bakunya kan jadi mahal ya. Betul. Terus potensi ruginya akhirnya ditutup pakai yang cara itu tadi. Dengan cara mengurangi ukurannya saya kurangi sedikit seperti itu. Kalau penjualannya gimana Mas sebulan terakhir ini? Alhamdulillah penjualan sebulan terakhir omset kami meningkat. Dengan adanya penurunan level PPKM ini, alhamdulillah omset kami semakin normal lah ya daripada di awal-awal PPKM dulu. Akan tetapi ya karena harga minyak seperti ini ya jadinya sulit. Betul. Okay. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Upaya mempercepat pemenuhan target vaksinasi lansia di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang bersama TNI, Polri menggelar vaksinasi lansia door-to-door. Vaksinasi lansia dengan sistem jemput bola atau door-to-door digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, dibantu TNI Polri. Vaksinasi door-to-door ini tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan yang didampingi oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa langsung mendatangi lansia di rumahnya masing-masing. Lansia yang didatangi di rumahnya kemudian dilakukan screening kesehatan meliputi tensi darah dan mengukur suhu tubuh. Lansia yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Lansia yang telah divaksin juga mendapat paket sembako gratis. Maria, salah satu lansia yang mendapatkan vaksinasi di vaksinasi door-to-door ini mengaku senang karena telah mendapatkan vaksinasi. Ia mengaku dengan vaksinasi yang didatangi langsung oleh petugas medis, dirinya tidak perlu lagi ke puskesmas atau gerai vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, saya kemarin itu belum berani, tapi saat ini saya sudah pas, sudah berani, saya siap. Apa Bu yang kemarin bikin nggak siap divaksin Bu?
Ya saya takut. Apa punya riwayat penyakit penyerta mungkin? Iya, itu loh vertigo sama jantung. Itu jadi Terus pertimbangan. lambung, iya. Ini tadi gimana Bu habis divaksin? Ya saya sudah senang sih ya, sudah pas gitu loh. Ya lebih mudah, juga sudah lebih dekat dari rumah gitu. Saya kalau di di puskesmas atau di itu enggak ada yang nganter gitu loh. Tapi kalau di sini ya lebih mudah, lebih pas. Sedangkan Kapolsek Blimbing Kota Malang AKP Yanuar Rizal Ardianto mengatakan, vaksinasi door-to-door yang digelar kerjasama antara Dinas Kesehatan dan TNI, Polri, targetnya adalah lansia, di mana vaksinasi door-to-door dengan target lansia ini sebagai upaya mempercepat capaian target vaksinasi lansia di Kota Malang. Saat ini vaksinasi lansia di Kota Malang baru mencapai 56% lebih. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi lansia, target 70% segera tercapai, sehingga Kota Malang segera turun ke level 1 PPKM. Dengan kegiatan serbuan vaksinasi lansia ini memang sasarannya adalah lansia. Kenapa lansia? Karena dari pemerintah kota juga menyarankan untuk meningkatkan capaian vaksinasi terhadap lansia dalam rangka upaya menurunkan level PPKM menjadi level 1. Di Kecamatan Blimbing ini capaian kita terhadap vaksinasi sudah 63%, yaitu kurang lebih sebanyak 114 ribuan orang yang sudah divaksin. Namun masih terkendala dengan capaian vaksinasi terhadap lansia yang masih minim. Oleh karena itu kita diarahkan, kami semua, untuk meningkatkan capaian vaksinasi terhadap lansia ini. Untuk serbuan vaksinasi lansia ini kita mentarget sekitar 250 orang lansia, khusus lansia, di 11 kelurahan. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bentuk empati dan ikut berduka atas musibah banjir bandang yang melanda Kota Batu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI DPD Kota Batu melaksanakan takziah dan bersilaturahmi kepada keluarga korban banjir bandang di Dusun Keliran dan Dusun Gintung Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan silaturahmi dan takziah ke rumah korban banjir bandang di Bumiaji, Kota Batu dilaksanakan sebagai bentuk empati dan ikut berduka atas musibah banjir yang terjadi, sekaligus memberikan semangat agar keluarga korban bisa lebih tabah dan kuat menerima cobaan. Kunjungan jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI DPD Kota Batu ini dipimpin langsung oleh Ketua APKLI DPD Kota Batu Mardi Setianingsih beserta pengurus dan anggota. Pada kegiatan silaturahmi dan takziah pertama ke lokasi korban terdampak di Dusun Keliran, Bumiaji, Batu. Korban mengalami kerugian karena rumahnya hancur akibat banjir bandang dan harus mengungsi, yaitu Ibu Rubiati, Ibu Win, dan Ibu Ani. Pada kesempatan tersebut, DPD APKLI Kota Batu menyerahkan bantuan kepada korban terdampak yang diserahkan oleh ketua dan pengurus. Kegiatan DPD APKLI Kota Batu berlanjut mengunjungi keluarga korban meninggal atas nama Mahendra Ferry di Dukuh Sambung, Dusun Gintung, Bumiaji, dan korban selamat Rinda. Pada kesempatan tersebut, DPD APKLI Kota Batu juga menyerahkan bantuan kepada keluarga korban dan berdoa semoga banjir bandang tidak terjadi lagi dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima cobaan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kalau kegiatan APKLI yang perdana, walaupun kami belum pelantikan, ini sudah kami bisa merasakan bagaimana dampak dari banjir bandang yang ada di Kota Batu. Itu sungguh memprihatinkan. Ini adalah wujud dari peduli APKLI DPD Kota Batu kepada keluarga korban yang meninggal dan juga kepada keluarga yang terdampak. Kita berharap musibah ini adalah yang terakhir dan patut kita juga jaga adalah kita harus mewaspadai. Kita harus menjaga lingkungan kita. Karena apa sampai sekarang belum kita pastikan apa sih penyebab dari banjir bandang ini. Yang pasti kita selanjutnya harus lebih waspada dan waspada lagi. Sehingga lingkungan kita bisa terjaga, rumah tangga kita bisa terjaga,
terlebih lagi keluarga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk semua pihak dan juga Batu TV yang sudah membantu untuk suksesnya bansos pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh teman-teman yang mendukung. Kita berharap ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan dalam bentuk kepedulian kita. Sawiji marang warga, menjadi satu dengan masyarakat. Terima kasih. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meski pemilihan presiden masih 3 tahun lagi dan belum ada yang menyatakan diri sebagai calon presiden, namun gerakan dari masyarakat bawah dalam memberikan dukungan kepada figur yang akan dicalonkan mulai bergulir. Salah satunya dari relawan sahabat Ganjar yang menggelar konsolidasi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Puluhan pengurus DPW dan DPD Sahabat Ganjar se-Jawa Timur menggelar rapat konsolidasi untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar maju dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur Bambang Wahyono mengatakan, rapat konsolidasi ini untuk menyamakan persepsi antar relawan Sahabat Ganjar, sehingga nantinya para relawan Sahabat Ganjar dapat mempromosikan kesuksesan atau prestasi Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Ketua DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur menambahkan, alasan mendukung Ganjar Pranowo untuk maju dan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum 2024 mendatang, karena Ganjar Pranowo dinilai sebagai figur yang mampu meneruskan program dari pemerintahan Presiden Jokowi. Sahabat Ganjar Jawa Timur sendiri akan terus mensosialisasikan Ganjar Pranowo ke masyarakat, sehingga targetnya masyarakat Jawa Timur mengenal dan menyukai Ganjar Pranowo. Tentu hari ini kita dari DPP, DPW, dan DPD ini menyamakan persepsi, Mas. Jadi hari ini baru pertama kali kumpul DPD se-Jawa Timur setelah 30 kekuatan menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi, tujuan kita seperti apa dan sebagainya. Kita ini hanya mempunyai tugas mempublikasikan profil Pak Ganjar. Profil yang apa? Ya kesuksesan beliau dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya kita berharap memang beliau menjadi next presiden, next Jokowi. Kenapa mendukung Pak Ganjar, Pak? Alasannya? Ya banyak, Mas. Karena yang muncul tentu kita realistis. Yang muncul di semua riset saya kira beliau sudah naik terus. Saya kira itu. Dan kami mempunyai persepsi bahwa calon yang ada sepertinya beliau yang pas untuk meneruskan yang sudah dilakukan Pak Jokowi hari ini. Kenapa di Malang? Sebenarnya simpel saja, Pak. Kalau ke Surabaya sudah biasa, kita di Malang sekaligus. Yang penting begini, di Malang kemarin ada bencana banjir itu, kita turut hari ini tadi surprise ada beberapa titik yang kita melakukan pemberian bantuan sosial kepada teman-teman masyarakat yang terdampak banjir. Target di Jawa Timur sendiri nanti seperti apa, Pak? Targetnya Pak Ganjar itu disukai seluruh rakyat Jawa Timur. Simon Alfredo melaporkan.